Aku akan membawamu ke tempat di mana hukum fisika nggak berlaku. Selamat datang di Mystery Spot, tempat kamu bisa menyaksikan segala macam hal nggak masuk akal yang akan membuatmu bingung dan sulit percaya. Jangan khawatir, ini bukan sihir atau sejenisnya. Hanya ilusi optik cerdas yang mengacaukan otakmu dan membuatmu meragukan realitas. Pada masa ketika depresi besar melanda, orang-orang membutuhkan hiburan sebagai pelarian. Begitulah industri hiburan melahirkan konsep Mystery Spot. Salah satu mystery spot paling terkenal berada di dekat Santa Cruz, California. Namanya saja sudah penuh dengan teka-teki dan misteri, kan? Begitu masuk, kamu akan melihat orang-orang berdiri tegak di atas lantai yang miring atau pada sudut yang mustahil di atas permukaan datar. Kamu akan melihat bola menggelinding ke atas di tanjakan, menentang gravitasi dan logika. Rasanya seperti berada di funhouse tapi tanpa badut menyeramkan. Situs ini terkenal dengan pertunjukannya yang melawan gravitasi, yang tampak menentang hukum fisika baik di jalan menanjak maupun di dalam bangunan kayu. Kesalahan persepsi tentang ketinggian dan orientasi objek terjadi di sini. Ilusi visual ini termasuk bola yang menggelinding menanjak dan orang-orang yang berdiri condong lebih miring dari biasanya tanpa terjatuh. Para psikolog di Berkeley menyatakan semua kesalahan persepsi tersebut berasal dari fakta sederhana bahwa rumah itu memiliki kemiringan 20 derajat. Perhentian berikutnya masih di Amerika Serikat, tapi kali ini di Bendungan Hoover di Nevada. Di sini gravitasi juga tampak mempermainkan kita. Cobalah eksperimen ini jika berkunjung ke sana. Tuangkan air dari botol ke dalam bendungan. Kamu akan menyaksikan bahwa alih-alih turun, air mulai mengalir ke atas. Alasan dibalik ini adalah aliran udara sangat kuat yang dihasilkan oleh struktur bendungan. Dengan kata lain, air terhempas ke atas oleh angin. Keunikan ini nggak hanya terjadi di bendungan, karena ada air terjun naik di Kepulauan Faroe. Ini terjadi karena fenomena cuaca aneh yang dikenal sebagai air terjun terbalik. Bayangkan semburan air laut membentuk pusaran raksasa yang berputar-putar di tebing berbatu setinggi 470 meter. Bagaimana fenomena aneh ini bisa terjadi? Itu semua disebabkan kolom udara spiral yang berputar di dekat tebing yang tinggi dan curam, menciptakan efek tornado mini. Dan ketika menghantam tepian tebing, angin menjadi lebih kuat dan membawa air pantai yang kemudian memercik ke atas tebing dan menciptakan corong angin bercampur angin yang sangat besar. Ternyata air terjun terbalik ini juga bisa terjadi di tempat lain, seperti di tebing Moher di Irlandia, pegunungan Islandia, dan bahkan di air terjun Waipuhia di Hawaii. Alam sungguh senang memamerkan kebolehannya. Bukit Magnet di Ladakh, India, tempat tujuan jalan-jalan yang sangat menakjubkan. Di sini kamu bisa menyaksikan benda-benda dan mobil-mobil berjalan di atas bukit seperti terjebak dalam semacam pusaran magnet. Ini adalah ilusi optik yang terjadi berkat lereng yang unik dan tata letak area ini. Jalanan mungkin terlihat menanjak, tapi sebenarnya itu adalah jalan menurun yang tersamarkan, mengecoh otakmu seperti pesulap yang cerdik. Mobilmu mungkin akan bergerak dengan sendirinya dalam kondisi gigi netral. Enggak, mobilmu enggak berhantu. Itu hanya contoh penerapan fisika dasar. Bahkan saat mesin mati, roda masih bisa berputar berkat momentum dan kemiringan jalan yang enggak kentara. Gunung Aragats memiliki kisah mirip dengan Bukit Magnet di India. Tempat ini juga seperti magnet bagi para pencari ketegangan dan penggemar mobil. Lokasinya di perbatasan antara Turki dan Armenia. Tempat ini dikenal bisa membuat mobil melawan gravitasi. Orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi gunung ini untuk menyaksikan tontonan luar biasa, di mana mobil yang diparkir di lereng tampak berjalan ke atas bukit dengan sendirinya tanpa pengemudi. Ada sungai di dekatnya yang juga mengalir ke atas loh. Orang-orang yang sudah berkunjung mengatakan di sini lebih mudah untuk naik daripada turun. Nomor 6 dalam daftar adalah batu emas dari Myanmar. Batu ini seperti bisa jatuh kapan saja, tapi batu itu nggak akan bergerak kemana-mana dan sudah berada di sana selama lebih dari 2.500 tahun. Batu ini merupakan bagian tengah sebuah pagoda menakjubkan yang berada di atasnya, menjulang setinggi 16 meter di atas tanah. Menurut legenda, batu tersebut ditahan oleh sehelai rambut Buddha. Gak heran tempat ini menjadi salah satu situs ziarah umat Buddha paling penting di Myanmar. Batu ini dipilih oleh Dewa Langit yang terkesan dengan pertapaan luar biasa seorang biksu Buddha.
Jadi, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menempatkan batu itu di tempatnya sekarang yang terlihat seperti kepala si biksu. Kalau itu belum cukup, konon hanya wanita yang bisa memindahkan batu tersebut. Itulah kenapa wanita dilarang untuk menyentuhnya. Jadi, kalau kamu ingin berpetualang, kunjungi batu dan pagoda yang megah ini dan saksikan sendiri atraksi yang menantang gravitasi ini. Kembali ke Amerika Serikat. Oregon Vortex terletak di Sardine Creek, Oregon. Ini adalah objek wisata yang sudah ada sejak tahun 1930. Pemiliknya menyebut adanya aktivitas paranormal, tapi jelas sekali ilusi optik terlibat di sini. Menurut legenda, sebelum objek wisata ini dibangun, penduduk asli Amerika di daerah itu telah memperingatkan bahwa ini tanah terlarang dan kuda-kuda pun menolak untuk ke sana. Tapi kemudian, beberapa penambang emas membangun kantor pengujian di sana pada tahun 1904 dan bangunan itu berakhir miring. Sekarang coba bayangkan, kamu berada di tempat yang nyaman jauh dari polusi cahaya kota, menatap miliaran bintang yang berkilauan di langit. Tapi kalau cukup beruntung bisa berkunjung ke Marfa, Texas, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Bola-bola misterius juga muncul di langit, bersinar terang seperti berlian, dan sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Tapi, apa sebenarnya bola-bola terang yang disebut cahaya Marfa ini? Setiap orang punya teorinya masing-masing. Beberapa berpikir itu hanyalah lampu mobil dari jalan raya di dekatnya. Tapi itu nggak seru. Yang lain percaya, bola-bola ini sebenarnya makhluk yang mencoba menyampaikan pesan penting kepada manusia. Bayangkan berdiri di tepi danau yang menakjubkan, mengagumi pemandangan gunung berapi yang megah. Tiba-tiba kamu mendengar suara boom yang keras, dan api melesat ke udara seperti pertunjukan kembang api yang tak terkendali. Tapi jangan khawatir, itu bukan letusan, melainkan danau dan gunung kawah ijen yang sedang bergejolak. Pemandangan berapi-api ini disebabkan oleh fenomena alam di mana gas belerang keluar dari bebatuan dan menyala saat bersentuhan dengan udara luar. Hasilnya, api yang membumbung setinggi 5 meter menyala biru seperti lampu neon paling indah yang pernah kamu lihat. Dan kalau itu belum cukup, belerang cair yang mengalir menuruni gunung terlihat seperti sungai lava biru yang meleleh. Pemandangan yang menakutkan sekaligus menakjubkan ini pasti nggak akan pernah kamu lupakan. Bicara soal hal yang tak terlupakan, struktur Richard di Mauritania sudah menjadi teka-teki yang menarik perhatian para astronaut sejak awal program antariksa NASA. Fitur melingkar di kerak bumi ini tercipta dari kubah tinggi yang terkikis seiring waktu, sehingga memperlihatkan lapisan batuan aslinya. Saat bergerak dari pusat struktur ke arah luar, kamu akan kembali ke masa lalu, karena lapisan batuan yang lebih tua terlihat di bagian tengah. Fenomena geologi ini terdiri dari batuan sedimen dan batuan beku yang membentang sepanjang 45 km. Dari luar angkasa, kamu bisa melihat beberapa patahan di mana lapisan batuan telah bergeser dan terpisah-pisah. Struktur Richard terletak di jantung gurun Sahara. Nah, sekian dulu ya. Ini 10 terbaik versi kami. Apa kamu ingin menambahkan tempat lain ke daftar ini? Kabarnya tempat ini penuh dengan uang yang sudah tersimpan di sana selama berabad-abad, tapi belum ada yang berhasil mengambilnya dari pulau ini. Para pemburu harta karun sudah terpikat dengan tempat ini sejak tahun 1795. Banyak yang pernah mencoba peruntungannya mencari harta karun yang mungkin disembunyikan di sana oleh perompak Spanyol atau bahkan oleh kesatria Templar. Tapi kini sudah tidak mungkin untuk pergi ke sana karena sudah menjadi pulau pribadi. Jadi kamu hanya bisa mengikuti tur bahari mengelilingi pulau ini. Kalau tidak, kamu bisa melihatnya di acara realitas TV yang dibintangi Lagina bersaudara, Rick dan Marty, yang merupakan tim penggiat yang mencari harta karun Pulau Oak di Nova Scotia, Kanada. Ya, sepertinya tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi oleh para produser TV. Salah satu penemuan yang paling terkenal di sana adalah apa yang disebut money pit. Meskipun namanya menjanjikan, lubang itu tidak penuh dengan uang. Sekarang kita harus mundur ke 200 tahun silam. Money pit pertama kali ditemukan oleh remaja berusia 16 tahun pada tahun 1795. Suatu hari Daniel McGinnis pergi memancing di Pulau Oak. Dia melihat sebatang pohon di sana yang merupakan pohon ek dan ada goresan-goresan aneh.
Bentuknya tidak tampak alami, jadi Daniel memutuskan untuk memeriksa area tersebut. Dia kemudian melihat bagian tanah yang cekung dan mulai menggali. Dia dibantu 2 orang temannya, tapi alih-alih harta karun, mereka hanya menemukan batang-batang kayu yang diletakkan secara teratur di bawah tanah. Itu tampak seperti tempat di mana seseorang bisa menyembunyikan uang atau perhiasan, tapi tidak ada barang berharga yang ditemukan. Meski begitu, ada yang menarik di dalam lubang itu. Seseorang menemukan sebuah batu granit di sana dengan ukiran di permukaannya. Sudah banyak yang mencoba memecahkannya, tapi kebanyakan berakhir gagal. Tapi ada satu yang berhasil diterjemahkan, yang berbunyi 40 meter di bawah, 2 juta pound terkubur. Ya, seharusnya McGinnis dan teman-temannya menggali lebih dalam. Hal menarik berikutnya dari Money Pit adalah sabut kelapa yang ditemukan di sana. Kabarnya, sejumlah besar sabut ini ditemukan di kedalaman 18,3 meter. Ini mungkin tidak mengejutkan bagimu, tapi ada satu hal yang harus kuingatkan. Pulau Oak berada di Nova Scotia, Kanada. Pohon kelapa tidak tumbuh di sana. Yang terdekat berjarak sekitar 2.400 km dari Nova Scotia, yang memperjelas bahwa seseorang membawa sabut kelapa ini dengan sengaja. Para peneliti mengemukakan sebuah gagasan bahwa sabut kelapa mungkin saja digunakan untuk membuat tali yang digunakan untuk menurunkan semua harta karun ke dalam lubang. Selanjutnya tidak hanya ada satu, tapi 2 misteri. Pada akhir tahun 1800-an, Oak Island Treasure Company memeriksa dan menggali pulau ini secara menyeluruh. Semua orang percaya ada benda sangat besar disembunyikan di sana. Mereka berhasil mengebor 46,6 meter ke bawah tanah, kira-kira setara 15 rambu lalu lintas yang saling ditumpuk. Kamu mungkin sudah bisa menebak mereka tidak menemukan emas dan berlian dalam jumlah besar. Tapi mereka menemukan sebuah manuskrip. Ada teori yang bilang itu adalah salah satu naskah Shakespeare yang hilang. Beberapa ilmuwan percaya manuskrip tersebut disembunyikan di sana oleh penulis sekaligus ilmuwan Francis Bacon, penulis asli karya-karya Shakespeare. Ya, kabarnya memang bukan William, melainkan Francis yang menulis semua drama dan soneta tersebut, tapi tidak ada bukti yang membenarkannya. Money Pit mungkin menjadi lubang paling populer di Pulau Oak, tapi ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama. Sebelum penemuan Money Pit, para pemburu harta karun melakukan pengeboran di Smith's Cove. Saat membendung di sana, mereka menemukan sebuah potongan kayu. Bentuknya seperti huruf U dengan angka Romawi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, para ahli menyadari benda itu diduga berasal dari tahun 1769. Money Pit ditemukan 26 tahun kemudian. Fakta ini menimbulkan banyak spekulasi bahwa struktur ini mungkin saja bagian dari terowongan asli berisi harta karun yang dicari semua orang. Sekarang lihatlah koin Templar ini. Ini bukan penemuan pertama di pulau ini, tapi bisa dikatakan penting. Meskipun mungkin tidak berharga saat ini, pada abad pertengahan koin-koin itu bernilai sangat besar. Biasanya koin-koin itu disimpan di benteng-benteng Eropa. Bagi para pemburu harta karun, koin ini merupakan pertanda pasti bahwa masih banyak lagi yang bisa ditemukan di pulau ini. Logikanya sederhana, jika ada satu koin semacam itu, pasti ada yang lain. Dan mereka benar, itu bukan satu-satunya penemuan Templar. Di pantai sebelah barat daya pulau itu ditemukan sebuah anak panah. Para ahli mengatakan itu berasal dari abad ke-13. Tapi sekali lagi, itu bukanlah yang dicari para pemburu harta karun. Beberapa koin lainnya ditemukan di pulau itu. Rick dan Marty Lagina mengambil benda berharga ini dari sebuah rawa. Koin ini terbuat dari tembaga dan kali ini berasal dari Spanyol. Saat ditemukan, Lagina bersaudara hanya dapat melihat angka 8 yang terukir di koin tersebut. Tapi kemudian beberapa ahli mempelajari koin ini dan menyatakan koin ini dibuat sekitar abad ke-17. Mereka berhasil membersihkannya dengan baik dan melihat tanggal 1652 terukir di bagian belakang koin ini. Ada teori yang menyatakan penjelajah Spanyol menemukan harta karun, tapi menyembunyikannya dan tidak membawanya ke raja. Sehingga bisa jadi koin ini terjatuh begitu saja dari peti yang penuh koin dan permata dan merupakan bagian dari harta karun yang diincar semua orang. Atau bisa saja seseorang tidak sengaja menjatuhkannya saat mencari harta karun tersebut. Tidak ada yang tahu. Satu lagi pemburu harta karun yang terkenal adalah Gary Drayton.
Gary dan timnya bersama Rick Lagina menemukan 2 koin saat mendeteksi logam di pulau ini. Keduanya koin Raja Charles II dari Inggris abad ke-17. Salah satunya memiliki tulisan yang sangat jelas di permukaannya, yang menyatakan koin tersebut dicetak pada tahun 1771. Harta karun rawa lainnya yang mungkin berasal dari Spanyol juga ada di sini. Kali ini berupa cincin perak. Seorang ahli mempelajarinya dengan seksama dan melaporkan cincin itu telah diperbaiki 2 kali. Cincin itu pernah diperbesar dan juga pernah dikecilkan. Cincinnya dihiasi desain bunga yang populer di Eropa pada tahun 1730-an. Di antara semua benda menarik lainnya, Rick dan Marty Lagina menemukan sebuah kancing perak di Isaac Point. Kancing itu cukup kuno, diduga berasal dari pertengahan abad ke-18 dan manipit yang terkenal itu ditemukan setelahnya. Inilah sebabnya penemuan ini tidak terlalu berarti. Mungkin saja benda itu milik seseorang petani yang berternak dengan tenang di pulau itu. Tidak ada catatan resmi mengenai peti penuh permata dan koin yang ditemukan di Pulau Oak, tapi beberapa pencari menemukan beberapa permata di sana. Pertama, tim menemukan bros dengan permata merah yang indah. Mereka mengira itu batu rubi, tapi seorang ahli permata profesional menyatakan itu batu garnet. Bros itu terbuat dari perak dan usianya sudah cukup tua. Para ahli meyakini bros itu dibuat sekitar tahun 1500 atau 1600-an. Bros lain yang mereka temukan tidak dihiasi permata, tapi memiliki desain yang rumit. Bros itu berdesain daun dan tali berornamen. Ada 13 cabang daun yang langsung menciptakan lebih banyak misteri dalam perburuan harta karun ini. Pertama, ada ukiran pohon bercabang 13 di atas batu di pantai utara pulau ini. Terlebih lagi, banyak orang percaya angka 13 memiliki arti penting bagi kesatria Templar. Para pencari juga menemukan sebuah bros tidak jauh dari tempat tinggal Daniel McGuinness, orang yang menemukan manipit. Bros tersebut ditunjukkan kepada seorang ahli permata profesional, Charles Luton Brain. Dia harus menjelaskan kepada tim bahwa tidak ada permata yang menghiasi perhiasan ini. Bahkan, batu yang tampak seperti permata itu hanyalah sepotong kaca. Kaca itu diproses dengan menggunakan teknik khusus sehingga menjadi kaca timbal. Para pencari memutuskan untuk mempelajari bros itu lebih lanjut dan mendapati sebagian bros itu terbuat dari emas. Para ahli menyatakan bros tersebut berasal dari abad ke-14. Apakah itu harta karun yang dicari selama ini?